Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama kita pada puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita dikasih kesehatan limpah nikmatnya, yakni nikmat Islam, nikmat sehat. Semoga apa yang kita diharapkan untuk kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita temanya adalah sifat-sifat Allah. Sifat Allah yaitu wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Dan paling dasar kita ada sesuatu itu tauhid, mengenai tentang masalah keimanan sifatnya Allah. Tauhid mengenal sifat-sifatnya Allah. Yang pertama wujud. Wujud itu ada, mustahil bagi Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Yang pertama kita harus paham mustahil dan jais. Yang pertama yang kita bahas wujud ada, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalam masa kemudian dia bersemayam di arsy. Dan Allah tidak bersemayam di arsy, tidak sesuai pada tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menggambarkan Allah di surat As-Sajdah ayat 4, dialah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, ditetapkannya manzilah teman-teman bagi perjalanan bulan itu. Yang kedua sifatnya Allah itu wadahniyah, satu. Allah itu satu, mustahil Allah itu banyak atau punya sekutu yang lain. Dan surat Al-Ikhlas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, Allah itu Tuhan yang bergantung pada segala sesuatunya, dan tidak beranak dan tidak peranakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Maksudnya adalah sesuatu itu Allah hanya tidak punya lawan jenisnya. Allah itu bukan zatnya, itu kita belum mengetahui wallahu alam bishawab. Dan Allah sekali tidak punya anak, sekali tidak ada Tuhan yang lain berserta. Kalau Tuhan berserta masing-masing, Tuhan itu membawa makhluknya. Jadi sifat makhluk dan sifatnya Allah berbeda. Dan surat Al-Mu'minun ayat 91. Nah, syirik dosa yang terampuni. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa kehendaknya. Barang siapa yang bersekutu Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Surat An-Nisa ayat 48. Yang ketiga sifat Allah Khaliq, maha mencipta. Yang demikian itu Allah Tuhan mencipta segala sesuatu yang berhak disembah melainkan dia, maka bagi kamu adalah dipalingkan. Surat Al-Mu'min ayat 62. Kita sering baca surat Al-Fatihah selalu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan di situ kita meminta kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau aku minta pertolongan, hanya Engkau aku menyembah. Nah, ini maknanya Allah itu beda dengan makhluknya. Sifat Allah qidam, terdahulu, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu mustahil didahului oleh suatu Adam. Maksudnya Adam ini sifatnya makhluknya yang ciptainnya. Berbeda dengan Allah itu tidak ada.
awalnya dan tidak akhirnya. Seperti makhluk pasti ada awalnya, ada akhirnya, yaitu akhirnya berpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima sifatnya baqo, kekal. Allah itu kekal, mustahil Allah itu binasa. Karena Tuhan yang Maha Esa dalam surat Ar-Rahman ayat 26 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini itu akan binasa semuanya, dan kekal zat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mempunyai kebesaran kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26 27. Nah, mungkin di situ saja sifatnya Allah wajib, mustahil, jaiz. Jadi wajibnya kita harus mengetahui sifatnya Allah, mustahil Allah apa, dan jaiz bahasanya jaiz boleh-boleh aja. Nah, tugas kamu anak-anak mencari wajibnya sifatnya Allah, wujud sampai wujud kidam, wadahnia, wujud wadahnia, khaliq, kidam, bako. Itu tugasmu mencari maknanya itu. Nah, cukup di situ sampai saja. Semoga tetap semangat walaupun PJJ, dan semoga di Ramadan ini kita dipertemukan Ramadan yang tahun akan datang. Karena sifatnya makhluk tidak sepasti 1 jam 2 jam keadaan kita dipanjangkan umurnya atau tidak. Nah, itu harapan, ikhtiar, tawakal, la hawla quwata illa billahil azim. Nah, disinilah kita kewajiban untuk menuntut ilmu sebagai makhluk. Wajib untuk menuntut ilmu sejak kecil sampai akhir hayat. Semuanya harus proses belajar. Semuanya itu dalam suatu hadis menegaskan kutubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Artinya tuntutlah ilmu dari buai ke hingga liang lahat. Nah, oleh karena itu anak-anak kita harus wajib belajar agar menjadi anak yang pintar dan solehah. Nah, jadi semuanya kita harus mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW banyaklah bersalawat kepada baginda Muhammad SAW. Akhir kata, mari kita berdoa. Ya Allah, berkahilah kami dengan kemuliaan-Mu, bimbinglah kami ke jalan kebaikan-Mu, hiasi kami dengan sifat-sifat yang mulia-Mu yang terbias dari cahaya ridho-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Illa liqa ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.